Pengertian ibadah. Ibadah berasal dari kata abdun yang berarti patuh, taat, setia, tunduk, menyembah, dan memperhambakan diri terhadap sesuatu. Berdasarkan istilah, ibadah adalah tindakan menurut, mengikut, dan mengikat diri dengan sepenuhnya kepada segala perkara yang diisyaratkan oleh Allah dan diserukan oleh para rasulnya. Ibadah memiliki arti luas. Ibadah tidaklah hanya mencakup sholat, puasa, zakat, ataupun haji. Segala aktivitas yang disukai Allah yang diniatkan sebagai ibadah agar Allah ridho kepadanya juga bernilai ibadah jika memang diniatkan sebagai ibadah. Walaupun dalam dimensi kewajiban, ibadah sholat, zakat, puasa, haji merupakan fardu ain. Dalam hadis Arba'in nomor 1 dijelaskan bahwa sesungguhnya amal seseorang tergantung dengan niatnya. Misalnya berkata benar, taat pada ibu bapak, amanah, menepati janji, berkata benar, dan sebagainya. Alasan manusia beribadah kepada Allah. Mengapa manusia beribadah kepada Allah? Satu, tujuan manusia diciptakan di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Adapun ibadah yang diterima oleh Allah apabila dilakukan dengan cara yang benar, dijalankan dengan niat yang ikhlas. Wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tak terhitung banyaknya. Terbayangkah jika ada satu saja bagian dari tubuh kita yang tidak sempurna, misalnya buta, tuli, atau bisu? Kalaupun itu terjadi, tetap saja kita bersyukur karena Allah akan menambah nikmat bagi hambanya yang bersyukur. Quran surat Ibrahim ayat 7. Konsekuensi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-A'raf ayat 172. Ibadah merupakan tugas yang ditanamkan oleh setiap rasul kepada umatnya. Quran surah An-Nahl ayat 36. Hanya Allah zat yang patut disembah. Quran surah At-Talaq ayat 12. Adanya azab Allah bagi hamba yang tidak beribadah kepadanya. Quran surah Al-An'am ayat 15. Ma'rifatullah atau mengenal Allah. Mukadimah. Ma'rifah berasal dari kata arafa yaitu ya'rifu. Ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Karena itu manusia pun mulai melakukan penelitian dan mencari-cari siapa gerangan Tuhannya. Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim tentu tidak akan membiarkan kita terkatung-katung tanpa adanya pembimbing, yaitu utusan-utusannya, para nabi dan rasul yang akan menunjukkan kita ke jalan yang benar. Maka di antara manusia ada yang berhasil mengetahui Allah dan banyak pula yang tersesat, berjalan dengan angan-angannya sendiri. Maka berpalinglah kamu dari orang yang telah berpaling dari peringatan kami, dan dia tidak menghendaki kecuali kehidupan dunia. Itulah kesudahan pengetahuan mereka. Sungguh Tuhanmu lebih mengetahui orang yang telah sesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui orang yang dapat petunjuk. Quran surah An-Najm ayat 29-30. Urgensi ma'rifatullah. Secara umum manusia mengetahui bahwa suatu ilmu dikatakan penting dan dirasakan mulia sebetulnya tergantung kepada dua hal, yaitu apakah yang menjadi objek ilmu itu dan seberapa besar manfaat yang dihasilkan darinya. Berdasarkan alasan tersebut di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ma'rifatullah merupakan ilmu yang paling mulia dan penting karena materi yang dipelajarinya adalah Allah. Manfaat yang dihasilkannya pun tidak saja untuk kepentingan dunia tapi juga untuk kebahagiaan akhirat. Pembelajaran sains menghantarkan kesadaran terhadap nilai kebaikan, keselamatan, dan nilai humaniora. Manusia memahami, mengerti, memanfaatkan, menginternalisasi, dan menjadikan sains sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena alam termasuk sains ditundukkan dan diatur oleh Sang Maha Pengatur, Pemelihara, Al-Muhaiminu, Al-Hafizu. Nilai agama Islam dapat diinternalisasi melalui program dan praktek pembelajaran sains. Nilai agama Islam dan urgensinya dalam pembelajaran fisika. Nilai agama Islam dalam konsep pembelajaran fisika diinternalisasi melalui sifat-sifat mulia pada Asmaul Husna yang terwakili oleh nilai jujur, disiplin, adil, visioner, kerjasama, tanggung jawab, dan peduli pada setiap aktivitas berpikir, bersikap, dan beramal.